Halo, perkenalkan nama saya Liwin Limbong dengan NIM 24602044. Di sini saya akan membahas tentang biaya produksi. Konsep dasar biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini adalah jumlah dari seluruh biaya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dipaparkan secara sederhana. Biaya produksi adalah ongkos yang harus dikeluarkan agar sebuah produk atau jasa bisa ada. Pemahaman tentang biaya produksi sangat krusial bagi bisnis karena memengaruhi keputusan penetapan harga, profitabilitas, dan strategis operasional. Peran kunci biaya dalam proses produksi. Berikut adalah peran-peran utama biaya dalam proses produksi. Yang pertama, dasar penentuan harga jual. Biaya produksi adalah fondasi utama untuk menentukan harga jual suatu produk atau jasa. Perusahaan harus menetapkan harga yang tidak hanya menutupi semua biaya produksi, tetapi juga memberikan margin keuntungan yang diinginkan. Jika harga jual terlalu rendah dari biaya, perusahaan akan mengalami kerugian. Jika terlalu tinggi, perusahaan mungkin kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, pemahaman biaya membantu dalam menemukan titik keseimbangan yang optimal. Kedua, pengambilan keputusan produksi dan volume output. Analisis biaya membantu manajemen memutuskan beberapa banyak unit produk yang harus dihasilkan. Perusahaan ingin beroperasi pada tingkat output yang paling efisien, yaitu di mana biaya per unit paling rendah. Biaya marginal sangat penting di sini karena perusahaan yang rasional akan terus memproduksi selama pendapatan tambahan dari satu unit melebihi biaya tambahan untuk memproduksinya. Ketiga, pengendalian dan pengurangan biaya. Dengan melacak dan menganalisis berbagai komponen biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi atau dioptimalkan. Ini bisa berupa negosiasi ulang dengan pemasok, peningkatan efisiensi operasional, adopsi teknologi baru, atau mengurangi pemborosan. Pengendalian biaya yang efektif secara langsung meningkatkan profitabilitas. Nomor 4, evaluasi kinerja dan efisiensi. Pembandingan antara biaya aktual dan biaya standar atau anggaran membantu manajemen mengevaluasi efisiensi operasional dan proses produksi. Penyimpangan biaya dapat menunjukkan masalah dalam proses seperti pemborosan bahan, tenaga kerja tidak efisien, atau masalah pada mesin yang memerlukan tindakan korektif. Perencanaan strategis dan investasi. Dalam jangka panjang, biaya memandu keputusan tentang ukuran optimal pabrik atau kepastian produksi. Analisis skala ekonomi yang
disekonomi skala membantu perusahaan memutuskan apakah perlu memperluas, mempertahankan, atau bahkan mengurangi skala operasi untuk mencapai efisiensi, biaya yang lebih tinggi, dan daya saing jangka panjang. Keputusan investasi pada mesin baru atau teknologi juga didasarkan pada analisis biaya dan manfaat. Analisis titik impas. Biaya adalah elemen kunci dalam menghitung titik impas, yaitu tingkat produksi atau penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada keuntungan maupun kerugian. Ini adalah tolak ukur penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Daya saing pasar. Perusahaan dengan struktur biaya yang lebih rendah memiliki keunggulan kompetitif. Mereka dapat menawarkan harga yang lebih rendah untuk menarik pelanggan, atau mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi pada harga pasar yang sama, dibandingkan dengan pesaing yang biayanya lebih tinggi. Hubungan biaya dengan pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah total atau uang atau nilai ekonomi yang diterima perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, terutama dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkannya. Pendapatan sering disebut juga sebagai penerimaan atau omset. Bagaimana dihitung? Pendapatan total biasanya dihitung dengan mengalikan harga jual per unit produk dengan jumlah unit produk yang terjual. Kedua, biaya. Biaya adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual. Biaya ini dapat bersifat tetap atau variabel, tergantung pada hubungannya dengan volume produksi. Biaya tetap biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi. Biaya variabel biaya yang berubah seiring dengan volume produksi. Biaya total penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Ketiga, keuntungan. Keuntungan atau sering disebut juga laba adalah selisih positif antara total pendapatan yang diterima perusahaan dan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Ini adalah indikator utama keberhasilan finansial sebuah perusahaan. Bagaimana dihitung? Keuntungan dihitung dengan mengurangi jenis-jenis biaya produksi. Berdasarkan hubungan dengan volume produksi, biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi meningkat atau menurun. Biaya ini harus tetap dikeluarkan oleh perusahaan terlepas dari apakah ada produksi atau tidak. Biaya variabel. Biaya variabel adalah pengeluaran yang besarnya berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin besar biaya variabelnya. Biaya semi variabel. Berdasarkan hubungan dengan produk. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasi atau ditelusuri.
ke produk atau unit produksi tertentu. Kedua, biaya tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi secara keseluruhan, tetapi tidak dapat secara langsung dan mudah ditelusuri ke produk atau unit produksi tertentu. Biaya ini penting untuk kelancaran produksi. Biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek. Karakteristik utama: adanya biaya tetap pengeluaran yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi meningkat atau menurun, karena faktor produksi seperti bangunan, mesin, atau tanah tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Contoh: sewa pabrik, depresiasi mesin, gaji karyawan tetap. Adanya biaya variabel, pengeluaran yang besarnya berubah sebanding dengan perusahaan volume produksi. Contoh: biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya listrik untuk produksi. Kepastian produksi terbatas. Perusahaan hanya dapat menyesuaikan tingkat output dengan mengubah input variabel, bukan dengan mengubah skala pabrik atau jumlah mesin. Jenis-jenis biaya dalam jangka pendek: biaya tetap total, biaya variabel total, biaya tetap rata-rata. Biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, biaya marginal, biaya tambahan untuk memproduksi satu unit atau ekstra. Biaya produksi jangka panjang. Jangka panjang adalah periode waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, artinya perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk mengubah semua input, termasuk kapasitas pabrik, mesin, dan ukuran fasilitas. Karakteristik utama: tidak ada biaya tetap dalam jangka panjang. Semua biaya dianggap variabel karena perusahaan dapat menyesuaikan semua input. Tidak ada lagi perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Fleksibilitas penuh. Perusahaan dapat mengubah skala operasinya, membangun pabrik baru, membeli mesin baru, atau bahkan keluar dari industri. Pengambilan keputusan strategis. Keputusan yang diambil dalam jangka panjang biasanya melibatkan investasi besar dan perubahan fundamental dalam struktur operasional perusahaan, seperti ekspansi atau adopsi teknologi baru. Perbedaan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor produksi. Jangka pendek sebagian tetap, sebagian variabel. Jangka panjang semua variabel. Fleksibilitas. Jangka pendek terbatas, sedangkan jangka panjang penuh. Jenis biaya. Jangka pendek ada biaya tetap dan biaya variabel, sedangkan jangka panjang semua biaya bersifat variabel. Tujuan analisis. Jangka pendek optimalisasi output dengan kepastian yang ada, sedangkan jangka panjang penentuan skala produksi dan kepastian optimal. Investasi. Jangka pendek pelatih kecil terkait operasional harian, sedangkan jangka panjang besar terkait aset tetap dan strategi. Kurva biaya produksi. Kurva biaya tetap adalah representasi grafis dari biaya tetap total dalam analisis biaya produksi jangka pendek.
Biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak berubah, terlepas dari volume output yang dihasilkan oleh perusahaan. Kurva biaya variabel menggambarkan bagaimana biaya variabel berubah seiring dengan perubahan jumlah output yang diproduksi. Kurva biaya total rata-rata. Definisi biaya total rata-rata adalah total biaya per unit output. Ini dihitung dengan membagi total biaya yang diproduksi. Kurva biaya marginal. Definisi biaya marginal adalah biaya tambahan yang timbul dari satu unit output tambahan. Ini dihitung secara perubahan dalam biaya total dibagi dengan perubahan dalam jumlah output, karena biaya tetap tidak berubah dengan perubahan suatu unit output. Biaya marginal juga dapat dilihat sebagai perubahan dalam total biaya variabel. Hubungan antara kurva biaya dan skala produksi adalah bahwa kurva LRAC secara eksplisit menunjukkan bagaimana biaya rata-rata perusahaan berubah seiring dengan perubahan skala operasi, menyoroti adanya fase efisiensi dan efisiensi yang berkaitan langsung dengan ukuran produksi. Perubahan akan selalu berusaha untuk beroperasi pada skala yang memungkinkan mereka mencapai biaya rata-rata terendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Yang pertama, skala produksi. Dampak jumlah unit yang diproduksi memiliki dampak signifikan terhadap biaya per unit. Skala ekonomi. Peningkatan volume produksi kali menurunkan biaya rata-rata per unit. Ini terjadi karena biaya tetap dapat disebar ke lebih banyak unit. Efisiensi operasional meningkat dan spesialisasi tenaga kerja dapat diterapkan. Disekonomi skala. Setelah mencapai titik optimal, peningkatan volume produksi justru dapat meningkatkan biaya rata-rata per unit. Hal ini bisa terjadi karena kompleksitas manajemen yang meningkat, biaya koordinasi yang lebih tinggi, dan penurunan efisiensi akibat birokrasi atau overutilisasi sumber daya. Kedua, harga input produksi. Bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku langsung memiliki dampak langsung pada biaya produksi. Kenaikan harga minyak bumi dapat menaikkan biaya bahan bakar untuk transportasi yang kemudian meningkatkan biaya bahan baku yang diangkut. Upah tenaga kerja. Tingkat upah minimum, tunjangan karyawan, dan tingkat keterampilan tenaga kerja sangat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Upah yang lebih tinggi di negara maju cenderung meningkatkan biaya produksi dibandingkan di negara berkembang. Biaya overhead lainnya. Harga listrik, air, sewa pabrik, premi asuransi, dan biaya pemeliharaan mesin juga merupakan input yang mempengaruhi biaya produksi. Ketiga, teknologi produksi. Investasi awal. Adopsi teknologi baru, misalnya otomatisasi, robotika, seringkali memerlukan investasi awal yang besar. Efisiensi jangka panjang. Namun, teknologi yang lebih canggih dapat menghasilkan efisiensi jangka panjang yang melalui peningkatan produktivitas,
mesin otomatis dapat bekerja lebih cepat dan konsisten daripada tenaga kerja manual. Pengurangan limbah. Teknologi presisi dapat minimalkan pemborosan bahan baku, peningkatan kualitas produk yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi, mengurangi pengerjaan ulang dan klaim garansi, pengurangan kebutuhan tenaga kerja. Otomatisasi dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tugas-tugas tertentu. Skala ekonomi dan diskonomi skala. Skala ekonomi. Skala ekonomi terjadi ketika peningkatan output produksi menyebabkan penurunan biaya rata-rata per unit. Hal ini bisa terjadi karena faktor spesialisasi. Dengan volume produksi yang lebih besar, perusahaan dapat memecah tugas menjadi lebih kecil dan memungkinkan pekerja untuk berspesialisasi, meningkatkan efisiensi. Pembelian dalam jumlah besar. Perusahaan besar seringkali mendapat diskon untuk bahan baku atau komponen karena membeli dalam volume besar, menurunkan biaya unit. Penggunaan teknologi yang lebih efisien. Investasi pada dan teknologi yang lebih canggih seringkali hanya layak untuk skala produksi yang besar, pada akhirnya dapat menurunkan biaya per unit secara signifikan. Penyebaran biaya tetap seperti sewa pabrik dan manajemen dapat disebar ke unit produksi yang lebih banyak, sehingga biaya tetap per unit menjadi lebih rendah. Diskonomi skala. Diskonomi skala terjadi ketika peningkatan output produksi justru menyebabkan peningkatan biaya rata-rata per unit. Ini seringkali terjadi ketika perusahaan tumbuh terlalu besar dan kompleks, dan menghadapi tantangan seperti koordinasi dan komunikasi. Semakin besar organisasi, semakin sulit untuk mengkoordinasikan berbagai departemen dan aliran informasi yang dapat menyebabkan inefisiensi dan kesalahan. Birokrasi. Perusahaan yang sangat besar cenderung memiliki struktur birokrasi yang lebih kompleks, dengan lapisan manajemen dan produser yang dapat memperlambat keputusan dan meningkatkan biaya administrasi. Ketiga, motivasi karyawan menurun. Dalam organisasi yang sangat besar, individu mungkin merasa kurang atau memiliki dampak yang lebih kecil yang dapat menurunkan motivasi dan produktivitas. Pengawasan yang sulit. Mengawasi dan mengelola ribuan atau puluhan ribu karyawan jadi sangat menantang, yang dapat menyebabkan kurangnya kontrol dan pemborosan. Masalah lokasi. Untuk mencapai skala produksi yang sangat besar, perusahaan mungkin harus beroperasi beberapa lokasi yang bisa menimbulkan biaya transportasi dan koordinasi tambahan. Analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. Titik impas. Titik impas adalah titik output atau penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya, berarti perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Memahami BEP sangat penting karena produksi memberikan target minimum yang harus dicapai dalam hal volume produksi atau untuk menghindari kerugian. Penetapan harga membantu dalam menentukan harga jual yang untuk menutupi semua biaya pada tingkat produksi tertentu. Evaluasi proyek berguna untuk mengevaluasi kelayakan finansial suatu proyek baru atau investasi.
Pengambilan keputusan make or buy dapat membantu memutuskan apakah lebih untuk memproduksi suatu barang sendiri atau membelinya dari luar. Analisis biaya dalam menentukan output optimal. Biaya tetap, biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi. Misalnya sewa, asuransi, gaji manajer. Biaya variabel, biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi. Misalnya bahan baku, upah, tenaga kerja langsung. Biaya total, biaya tetap tambah biaya variabel. Biaya rata-rata, total biaya dibagi dengan jumlah unit produksi. Ini sangat penting untuk melihat dampak skala ekonomi dan diskonomi skala. Biaya marginal, perubahan dalam total biaya yang terjadi ketika satu unit tambahan produksi dihasilkan. Implikasi biaya produksi dalam strategis bisnis. Strategis penetapan harga. Cost plus pricing menentukan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, tetapi biaya produksi tetap menjadi batasan bawah. Competitive pricing menyesuaikan harga berdasarkan harga pesaing dengan tetap mempertimbangkan struktur biaya internal. Pemahaman biaya marginal membantu dalam pengambilan keputusan harga untuk pesanan khusus atau promosi. Terakhir ini adalah kurva biaya produksi. Penjelasan kurva biaya produksi. Biaya total, jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Semakin banyak baris, semakin tinggi biaya total. Biaya rata-rata, biaya per unit produksi dihitung dari biaya total dibagi jumlah produksi. Biaya marginal, tambahan biaya untuk memproduksi satu unit barang berikutnya. Biaya tetap tidak berubah walaupun jumlah produksi bertambah.